Karena aku punya banget tuh klien remaja yang akhirnya nggak mau beragama karena ngerasa agama itu tuh penjara, dia bilang. Karena yang dia dengar dari kecil, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, tapi nggak pernah dikasih tahu bolehnya apa, kan yang boleh banyak banget juga ya. Faras Afifah Muhdiar adalah seorang psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga yang aktif mengedukasi tentang kesehatan mental, parenting, dan relasi keluarga. Ia merupakan co-founder Arsanara Development Partner, sebuah platform yang berfokus pada edukasi dan layanan psikologi keluarga, serta praktik sebagai school psychologist di Happy Hope Kids, mendampingi anak dan orang tua dalam proses perkembangan emosional dan adaptasi belajar. Islam tuh kan sebenarnya agama yang sangat menyeluruh gitu ya. Di Islam kita nggak cuma belajar soal ritual-ritual ibadah, tapi kita juga sangat ditekankan dengan adab ke orang lain, ke orang tua, ke teman, ke keluarga. Jadi anak-anak yang ternyata fondasi agamanya nggak kuat adalah yang orang tuanya tuh nggak walk the talk. Sejauh mana pola asuh orang tua itu membentuk seorang anak itu memaknai ibadah ya? Menurutku agama itu ngasih guidance ya kan. Kita punya satu buku yang udah itu tuh jadi patokan di era yang full of uncertainties, yang bahkan semua orang boleh punya opininya masing-masing gitu. Kalau buatku agama itu menjadi filter. Mau semahal-mahal apapun sekolah, kewajiban kita sebagai orang tua tetap ada. Nanti di akhirat yang ditanya juga kita dulu, karena Bukan kita punya iya kan ditanya dulu, karena kan kita tanggung jawab kita kan jadi pemimpin untuk keluarga kita minimal banget gitu kan. Assalamualaikum, selamat datang di Boss Mama Spesial Ramadan, di mana kita akan membahas bagaimana parenting science yang ada di luar sana itu bisa align dengan yang sudah diajarkan Islam dari ribu-ribu tahun yang lalu. Nah, kali ini aku kedatangan tamu spesial nih Mbak Ayas. Halo. Welcome, thank you banget Mbak udah datang di tengah-tengah kesibukannya. Sekarang sebagai psikolog kan, dan salah satunya juga psikolog di sekolah ya. Betul. Boleh diceritain nggak hari-harinya tuh gimana Mbak kesibukannya? Kesibukannya sebenarnya pertama jadi ibu dulu tentu saja. Oh betul sekali Itu ya. kan paling memakan waktu ya. Kalau sebagai psikolog aku praktek di Arsanara, itu biro yang memang aku dirikan sama teman-teman, jadi lumayan fleksibel, dan seminggu 2 kali mampir ke sekolah di Happy Hope nama sekolahnya gitu. Seru banget sih, dan Happy Hope ini juga sekolah yang dari early childhood dan berlandaskan values-values Islam juga ya di dalam prakteknya. Betul. Nah, Mbak, di sini tuh kita pengen bahas sebuah topik yang menurut aku tuh kayak it's very important for us as parents ya, karena aku ngelihat fenomena ketika ketika anak kecil kita ingin sekali mengajarkan anak tuh fondasi-fondasi agama Islam. Betul. Dan bagaimana mereka bisa embrace Muslim sebagai identity mereka. However, ketika mereka sudah semakin besar, banyak challenge, ini udah era globalisasi, banyak juga mungkin ketika masuk ke lingkungan sosial ya, mulai mempertanyakan lagi, atau itu jadi tes lah ya, ujian sesungguhnya untuk kita mempertahankan identitas kita secara Muslim. Jadi ini sebagai psikolog ya Mbak Ayas, pengen banget tanya-tanya nih seputar topik itu. Nah, tapi sebelum itu aku pengen baca nih Mbak sebuah study case terkait tadi ya, maksudnya apa sih, kenapa identity itu penting untuk seorang anak. Nih aku coba baca ya. Jadi ini sebuah study case yang aku temuin ya Mbak, yang mungkin biar para penonton tuh kebayang maksudnya apa sih identity kita sebagai Muslim ke anak. Jadi Hanan tumbuh sebagai Muslim minoritas di luar negeri dengan orang tua yang berpindah ke sana dan membawa nilai dan tradisi dari negara asal mereka, dan kebetulan mereka adalah seorang Muslim membawa tradisinya gitu ya. Dan ia sayang dengan orang tuanya dan paham kalau perjuangan mereka membesarkan anak di lingkungan yang berbeda ya, mungkin sebagai Muslim minoritas gitu ya. Dan di sini mereka diberikan pola asuh yang kaku dan penuh larangan. Ya, Hanan jarang diberi kebebasan untuk bermain sama teman atau mengikuti kegiatan sekolah. Praktik agama diterapkan tapi tidak boleh nanya, pokoknya begitu aja. Gitu, karena ya udah kayak gitu. Nah, begitu masuk ke lingkungan sekolah dan lingkungan sosial, Hanan kesulitan untuk merasa accepted. Karena di rumah dia menjalankan praktik keagamaan, tapi di luar dia merasa kurang nyaman atau pede mengekspresikan identitas Muslimnya, karena di dua sisi nih kejepit, merasa bahwa ia tidak sepenuhnya merasa cocok ada di two worlds, di mana
dia harus memilih versi yang paling aman untuk dia. Di sini setelah menikah dan punya anak, Hana tidak ingin nih anak-anaknya mengalami kebingungan yang sama gitu ya. Dan ia juga khawatir kalau anak-anaknya tumbuh tanpa fondasi dan kebanggaan terhadap identitas muslim mereka, ini akan banyak pertanyaan dan kebingungan growing up. Jadi pertanyaan yang direnungkan adalah bagaimana bisa membesarkan anak dengan identitas Islam yang kuat gitu Mbak. Nah makanya aku pengen tarik dulu ke bagian psikologinya ya. Sebenarnya identitas tuh definisinya apa ya? Identitas itu kan pemahaman, pemaknaan tentang kita tuh siapa, value kita apa, jadi apa yang kita percaya dan apakah kita merasa diterima atau tidak gitu. Dan itu nggak langsung tiba-tiba ada dan nggak terbentuk pas di usia kecil sebenarnya. Kalau kita bahas dari teori perkembangan manusia, identitas itu tuh PR, tugas perkembangannya usia remaja sebenarnya. Jadi biasanya dia baru benar-benar settled ketika di akhir usia remaja atau di awal-awal dewasa muda. Jadi kayak 20-an awal gitu. Jadi kalau kita ekspektasinya ada anak terus kayak udah yakin dirinya siapa, nggak sih gitu. Itu ada stepnya gitu. Di usia dini mungkin dia cuma bisa niru apa yang dia tahu dari keluarga. Makanya kan mungkin ada ya beberapa case di mana kayak dulu kayaknya anaknya pas kecil agamis banget gitu, sekolah Islam, pesantren, tapi pas dewasa hilang gitu ya. Berarti mungkin itu nggak, pada akhirnya tidak menjadi bagian dari identitas yang dia terima dengan jujur gitu. Oh ya, itu aduh menohok banget ya bagian ya kita merasa tugas sebagai orang tua ya kan, dari kecil kita tanamkan value supaya menempel, tapi ya ketika berkembang belum tentu ya, seiring dia berjalan dewasa itu benar-benar nempel. Nah, apa kaitan identity dengan emotional safety seorang anak ya Mbak? Karena ini kan dua hal yang saling berkorelasi satu sama lain. Yang pasti untuk bisa mengembangkan identitas kan anak perlu explore dulu ya, ada apa aja sih di luar sana sampai akhirnya identitas itu bisa matang, bisa achieve. Kalau di istilah psikologinya identity achievement gitu. Stepnya tuh ya exploration, baru nanti akhirnya dia bisa commit. Oh ada opsi ini aja. Kayak misalnya mungkin dulu kita aksi ya, pas remaja pernah ngalamin ternyata teman-temanku tuh beda ya sama yang diajarin sama mama di rumah gitu misalnya ya. Oh tapi ya udah, nggak apa-apa gitu, mereka punya their own way, aku tahu pertimbanganku apa. Nah ketika dia udah tahu kayak gitu, itu jadi achieve gitu. Jadi emotional safety apa kaitannya ya, untuk bisa explore ya anak perlu ngerasa aman kan. Kalau dia nggak pernah ngerasa aman di rumah ya dia nggak pernah ngerasa dia punya opsi untuk explore, untuk bertanya, untuk mencari tahu gitu. Dan tadi part of identity juga kan merasa diterima. Jadi ketika dia nggak merasa diterima di satu aspek tersebut ya kemungkinan dia nggak berasa itu align dengan identity dia, karena rasanya kan nggak nyaman ya, nggak aman gitu. Nah berarti kalau bicara emotional safety ya, apa sih yang bisa kita sebagai orang tua tuh tanamkan dari rumah gitu, supaya tadi kan outputnya beda, mereka eventually akan keluar ke lingkungan di luar sana, tapi kalau mereka nggak merasa safe, ada dua output yang berbeda kan Mbak. Tentu balik lagi, mundur lagi ke attachment. Mau gak mau kita harus memupuk itu sedini mungkin. Jadi gak bisa tiba-tiba kayak kita gak ngurusin anak ini dari bayi, terus tiba-tiba kita jejelin pakai teori-teori agama, terus ekspektasinya dia akan ngikut. Enggak gitu, karena proses belajar agama itu mundurnya ya awalnya dari usia dini 0 sampai 2 tahun. Ketika anak punya orang tua yang responsif, dia ngerasa bahwa dunia ini adalah tempat yang aman buat dia diterima sama orang tuanya, itu kan fondasi yang ngaruhnya tuh kemana-mana ketika dewasa. Jadi itu dulu yang harus ditekankan, dia bondingnya bagus sama orang tua, atau malah gak cuma orang tua ya, orang-orang dewasa lain di sekitarnya juga, dia ngerasa dunia ini tempat yang aman. Mulai dari sana sih, dan kedepannya tentu dia mengenali agama juga sebagai sesuatu yang menyenangkan, jadi nyambung juga dengan identity dia gitu. Karena kalau kita lihat study case yang tadi, mungkin aku mau share salah satu riset dari Yakin Institute dia di betul, US. tadi study case-nya juga dari Yakin Institute. Dan akhirnya aku suka sih dengan insight-nya, karena kan di US itu tadi ya banyak imigran muslim. Dan ternyata banyak nih muslim-muslim yang ketika udah gede nggak align lagi sama value-nya. Kenapa? Ternyata ditemukan anak-anak yang akhirnya nggak memeluk Islam lagi atau nggak menerapkan value agama adalah anak-anak yang orang tuanya tuh
keras banget menerapkan agama tapi sebenarnya tidak mempraktekkan. Jadi kan kalau kita lihat Islam tuh kan sebenarnya agama yang sangat menyeluruh gitu ya. Di Islam kita nggak cuma belajar soal ritual-ritual ibadah, tapi kita juga sangat ditekankan dengan adab ke orang lain, ke orang tua, ke teman, ke keluarga gitu. Jadi anak-anak yang ternyata fondasi agamanya nggak kuat adalah yang orang tuanya tuh nggak walk the talk gitu. Bilangnya harus gini, harus hormat sama orang tua, tapi dalam mengajarkan Islam nggak pakai kasih sayang, pakai hukuman, pakai tekanan, atau orang tuanya mungkin aktif beribadah, tapi kayak approach-nya kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga misalnya, kan jadi nggak align ya. Anak jadi nggak ngerasa bahwa agama itu tuh sesuatu yang baik untuk aku ikutin, sesuatu yang bikin aku tenang gitu. Jadi akan lebih settled ketika anak bisa ngelihat, oh itu align gitu. Orang tuaku tuh perilakunya baik. Kenapa? Oh salah satunya karena agama. Oh ternyata agama itu melindungi dari hal-hal yang gak baik juga. Oh ternyata agama itu menjaga keluarga aku supaya tetap utuh, aku juga tetap happy gitu. Itu akan ngaruh lagi jadi emotional safety, akan menjadi part of identity dia juga ketika dewasa, ketika itu semua align gitu. Ini poin yang sangat bermakna sih menurut aku, karena kadang kita bahas agama tuh lebih ke arah ibadah ya, hal-hal yang ritual, di mana itu benar, itu salah satu pilar agama, tetapi sebenarnya tadi menyeluruh dan walk the talk ini bukan cuma kita memang mempraktikkan ibadah, tapi sifat-sifat kita, terus cara kita approach sehari-hari, yaitu semua it's a holistic connected thing, dan ternyata anak tuh menilai dari itu semua ya. Dan ini aku pengen bahas lagi nih, ada satu riset yang ditemuin ya Mbak, dari Identity Development Adolescence to Adulthood. Jadi riset psikologi itu menemukan bahwa identitas religious atau religious identity itu bisa memprovide sense of continuity across time and place, allows an individual to develop a sense of internal consistency meskipun hal-hal di eksternal itu berubah terus, mau itu society, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi aku pengen tanya, tadi kan kita bahas identitas tuh apa ya Mbak, tapi bagaimana agama tuh bisa bantu proses kita sebagai individu dalam punya sense of identity kita ya Mbak? Oke, mungkin aku jawabnya juga pakai personal experience juga ya, karena aku termasuk yang cukup ditanamkan agama dari kecil. Menurutku agama itu ngasih guidance ya kan. Kita punya satu buku yang udah itu tuh jadi patokan di era yang full of uncertainties, yang bahkan semua orang boleh punya opininya masing-masing gitu. Kalau buatku agama itu menjadi filter gitu. Jadi ketika orang tua bisa kasih guide juga, tapi bukan satu arah gitu, kayak diskusi, tapi kayak tapi kita punya boundaries loh gitu. Boundariesnya apa? Boundariesnya agama. Dan kalau kita balikin lagi ke teori parenting, yang sehat itu kan yang seimbang antara care-nya, kasih sayangnya, sama kontrol, sama boundaries gitu. Jadi agama ya sebenarnya ngasih itu juga gitu. Ada part yang misalnya, oh iya kamu ini sulit, tapi kita udah punya guidelines ya, gimana sih cara navigate kehidupan yang sulit kalau pakai agama, apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi ketika dilakukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang dan dua arah, harusnya sih bisa kasih pegangan ya, dibandingin kalau agama itu kan menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis juga ya, kayak kenapa aku dilahirkan, kenapa aku ada di dunia, tugasku apa, itu kan sebenarnya bisa dijelasin pakai agama juga. Jadi buatku itu lebih jelas daripada anaknya nggak tahu referensi utama hidup tuh apa sih gitu. Nah gimana sih cara boundaries yang sehat dalam, tadi kan di study case sebelumnya tuh dikasih tahu ya emang seperti itu, kamu nggak boleh bertanya ya. Bagaimana kita bisa menjaga boundaries it is what it is versus hal-hal yang perlu didiskusikan, karena kayaknya it is what it is nih udah kayak budaya yang lumayan tertanam ya di generasi-generasi sebelumnya Mbak. Iya. Caranya memang menyesuaikan, ngenalin agamanya juga perlu sesuai sama usia tentu ya. Kayak kalau misalnya ekspektasinya misal sumber launa gitu 2 tahun tadi, terus udah kayak harus sholat ya 5 kali sehari, kan yang nggak bisa juga, anaknya juga belum cukup fokus untuk melakukan itu dari awal sampai akhir, mungkin belum ngerti juga. Jadi kita sesuaikan
dengan tahap perkembangannya gitu, dan kita kenalkan bertahap dengan suasana yang menyenangkan. Dan jangan lupa fondasi utamanya sebenarnya kan ngenalin dulu why-nya ya. Kenapa kita harus sholat? Berarti kan kita harus memperkenalkan dulu tentang Allah, tentang Rasulullah misalnya. Karena kalau nggak make sense gitu. Kayak kenapa kamu harus sholat? Iya pokoknya sholat aja karena mama sama papa emang sholat dan kita harus sholat. Enggak, tapi kita mulai dengan memperkenalkan dulu sosok Allahnya. Allah itu siapa? Allah itu membantu hidup kita kan. Allah itu bikin kita happy. Allah itu yang ngasih kita semua yang kita butuhkan gitu. Jadi nggak negatif gitu vibe-nya ketika ngomongin soal agama gitu. Tapi kita harus kasih tahu juga perlahan bahwa ada part yang anak nggak boleh lakukan gitu. Sebenarnya sih ini parenting in general ya. Kayak kalau kita ngomongin soal disiplin positif misalnya, kan kita tetap harus set boundaries ke anak. Tapi untuk option-option yang untuk part-part yang sebenarnya opsinya tuh boleh aja, nggak ada yang larang juga ya, kita kasih opsi ke anak. Misalnya nih kita nyuruh anak mandi, kan kita nggak bilang ya kamu mau mandi nggak, pasti jawabannya enggak, aku maunya main. Tapi kan bisa kita kasih pertanyaan adalah kamu mau mandi pakai sabun yang mana misalnya, gitu kan. Sama, jadi misalnya ketika anak mau, let's say anak ini udah umurnya udah lebih besar, kita udah mulai bisa ajarin. Jadi kalau di teori soal perkembangan agama, baiknya rules terkait agama tuh lebih di-enforce memang di usia SD, jadi bukan di usia dini ya. Justru jangan, karena kan kadang mikir kita dari awal nih supaya kebiasa. Nah ternyata harus ada teori perkembangannya yang mengencourage ketika umur SD aja ya. Kenapa tuh Mbak? Lebih ke di usia dini tuh baiknya kita kasih tahu, kita pukau anak-anak dengan agamanya dulu. Bukannya nggak boleh ya, boleh. Misalnya kita ajak sholat, kita kenalin sholat nggak apa-apa. Tapi bukan yang kayak ayo sholat, kalau nggak sholat nggak boleh pergi gitu. Kalau masih usia dini mah enggak. Tapi kita ajak, kita beliin mukena yang lucu-lucu misalnya, kayak gitu levelnya. Tapi di usia SD boleh banget mulai, bahkan mungkin lumayan harus ya kasih tahu di agama tuh apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kenapa. Jadi anak lebih ngerti gitu. Jadi itu dilakukan sesuai usia. Dan kenapa Allah ngelarang kita untuk ini, kenapa seperti itu dijelasin juga gitu. Jadi anak ngerasa larangan-larangan itu juga ada buat menjaga dia gitu. Karena aku punya banget tuh klien remaja yang akhirnya gak mau beragama karena ngerasa agama itu tuh penjara, dia bilang. Karena yang itu yang dia dengar dari kecil, gak boleh A, gak boleh B, gak boleh C, tapi gak pernah dikasih tahu bolehnya apa. Kan yang boleh banyak banget juga ya gitu. Jadi itu part yang harus kita tanamin dulu, fondasi-fondasi keimanannya, hal-hal yang memukau dari agamanya. Baru kalau anak udah ajak, kita kasih tahu juga aturan-aturan di agama dengan lebih konkret gitu. Tadi juga cukup jadi cerita Mbak ya soal kliennya ya. Ternyata dari hal-hal kecil, aku yakin mungkin niatnya memberitahu batasan itu untuk ya biar kita tahu nih batasan, tapi ternyata menimbulkan persepsi penjara tadi ya gitu. Nah ini juga aku pengen touch on the topic ya. Aku juga ingat kebetulan waktu aku sekolah SD ya, di mana luar biasa pembelajaran agama, tapi juga ada memori di mana memang kita diberitahu hal-hal yang membuat kita takut. Karena kan mungkin memang buat kita supaya aware dan biar kita lebih berhati-hati lah ya. Aku tahu objektifnya tuh itu. Tapi sebagaimana batas kita dari sisi psikologi ya, kita bisa menakut-nakuti ya versus tadi balance dengan rasa cinta ya. Karena core memory takut itu jujur keinget banget sampai sekarang. Kebayang. Video-video yang diberikan atau peringatan video juga. Iya gitu ya. Jadi how to balance that ya. Karena kan pasti itu emang intentionnya supaya kita kayak sebagai anak gitu. Tapi how to balance it supaya jadi sehat ya Mbak. Yang pasti di usia anak-anak awal bukan waktu yang tepat untuk nakut-nakutin sih kalau menurutku ya. Jadi kita jelasinnya misalnya sholat gitu. Kenapa harus sholat? Supaya kita itu adalah bentuk kita taat sama Allah, bentuk kita bersyukur gitu kan. Itu lebih konkret buat anak dibandingin kayak kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka gitu. Enggak. Dia juga belum tahu neraka itu apa. Kalau kita
dijelasin dengan detail, yang ada malah rasa takut mungkin akan patuh sih, akan jadi nurut banget. Cuman tadi jadi dia tuh nggak bener-bener menginternalize value agamanya ya, karena takut aja gitu. Jadi kapan boleh kasih tahu? Menurutku juga memang bukan yang nggak boleh ya, emang boleh. Orang di Quran juga ada banyak ayat-ayat tentang neraka, tapi ayat-ayat tentang surganya duluan diceritain gitu kan. Banyak banget juga yang jelasin tentang surga gitu. Oh, di surga itu dulu aku ingat ibuku bilang, di surga itu kalau mau makan apa aja tinggal bilang terus langsung datang gitu misalnya. Jadi kita pukau dulu, tapi kita kasih tahu juga ada neraka untuk orang-orang yang mungkin nggak percaya sama Allah, nggak mau beribadah, memperlakukan manusia dengan tidak baik. Tapi nggak usah detail-detail banget sih. Mungkin itu bisa lebih detail ketika anaknya udah mendekati usia remaja dan dia udah nggak yang gampang takut gitu. Nanti yang repot orang tua loh, anaknya penakut. Tapi itu mulai tadi umur yang awal tuh definisinya umur berapa Mbak kira-kira? Oke, yang pasti di usia TK, bukan waktunya buat bahas neraka sama sekali ya. Patung aja anakku gampang takut ya. Gimana? Iya, jadi pokoknya tadi kalau di usia TK kita memukau anak dulu aja dengan yang menyenangkan tentang agamanya. Di usia SD, kalau menurutku sih mungkin SD pertengahan kali ya, kalau mau mulai kasih tahu gitu. Intinya anaknya udah bisa beda-beda juga sih. Ada anak yang emang curious aja, kita ceritain pun dia netral. Ada anak yang kayak baru dikasih tahu dikit aja udah sangat khawatir gitu. Kan bisa personalize disesuaikan lagi ya. Tapi ya intinya ketika anak udah bisa berdiskusi tentang satu topik yang bahkan mungkin agak serem kesannya, tapi dia udah bisa lebih tenang, mencerna, dan bisa berdiskusi dua arah gitu. Dua arah. Terus ketika dia juga udah mulai terikat sama agamanya, maksudnya kita tahu dia udah paham tentang hal-hal menyenangkan dari agamanya. Jadi balance lah pokoknya. Dan ketika kita bahas tentang neraka pun kita bisa seimbangkan juga. Jadi jangan tiba-tiba neraka terus kayak makanya nakut-nakutin gitu ya. Biasa mamah-mamah kan suka kayak makanya nurut sama mama, makanya ini enggak, tapi lebih ke diseimbangin juga sih kalau menurutku. Misalnya kita bisa bahas tentang neraka, tapi Allah itu tuh Maha Pengampun. Jadi sebenarnya kalau kamu berbuat kesalahan pun, kalau kamu nanti bersungguh-sungguh ya nanti dosanya juga bisa dihapus. Itu kan balance ya. Jangan cuma kayak kesannya tuh anak nggak boleh salah sama sekali kalau nggak masuk neraka. Pasti nanti anaknya jadi nggak pede buat melakukan sesuatu. Dan takutnya merasa gitu. kayak aku kayaknya nggak pantas sholat karena aku ada dosa. Itu Betul, juga takutnya banyak ya orang dewasa yang ngerasa kayak gitu. Kayak aku kayak udah keburu banyak dosa nih, nggak bisa aku taubat. Padahal tadi Allah Maha Pengampun salah satu sifatnya ya. Jadi kayak bener-bener harus komplit gitu. Itu reminder banget sih Mbak. Nah ini aku pengen baca nih, kita sempat kayak cari-cari komen di sosial media ya terkait topik ini, dan ini mungkin aku ambil ya kita. Nah, suamiku nurut banget sampai sunah-sunahnya itu diikutin sebelum nikah. Tapi habis nikah hilang semua ilmu dari orang tuanya. Padahal aku nikah sama dia karena aku pikir agamanya emang bener bagus. Taunya habis nikah subuhan aja aku yang kayak petasan berisik bangunin dia karena susah banguninnya. Nah ini kan lebih satu cerita di komen yang ada perubahan yang tadi ya cukup drastis, tiba-tiba berubah ya. Mungkin apakah keywordnya tidak ada supervisi berubah atau gimana. Nah dari sisi psikologis ini sebenarnya apa ya fenomena yang terjadi pada suami kakaknya di komen ini? Iya, yang pasti sebenarnya kan iman itu juga naik turun ya. Jadi kita juga nggak tahu. Itu juga harus di-note ya. Bisa jadi memang misalnya kayak banyak banget orang yang sebelum nikah rajin beribadah karena lagi mau banget mau sesuatu kan, pengen dapat jodoh, pengen dapat kerjaan yang bagus. Terus ketika kehidupannya sudah nyaman akhirnya hilang, itu manusiawi mungkin ya, sangat umum terjadi. Manusiawi. Tapi mungkin banget juga ya karena selama ini ada yang benar-benar ngawasin. Jangankan ini orang dewasa, aku sering banget ketemu anak-anak pesantren, bahkan mungkin adekku dulu gitu juga. Begitu libur tuh kayak hilang gitu. Gitu. Padahal di pesantren tiap hari bangun jam 2 buat sholat tahajud. Tapi kan berarti dia melakukan itu kenapa ya? Karena mungkin itu bagian dari rules di rumah yang tidak terinternalisasi sebenarnya. Dia ngelakuin itu ya bisa jadi karena itu udah kebiasaan di rumah dia. Bisa jadi karena mamahnya kalau dia gak bangun subuh, mamanya mencak-mencak gitu, mamanya nanyain mulu. Jadi ketika udah nikah kayak freedom gitu kan. Jadi akhirnya mungkin banget value yang benar-benar
bener-bener kayak tadi identitas dia sebenarnya ya yang dia tunjukkan ketika dia nggak ada yang ngawasin kan gitu. Jadi nggak bisa kita lihat cuma dari satu lingkungan aja gitu, tapi apa yang benar-benar dia percaya, apa yang benar-benar dia yakini gitu. Nah, balik lagi tadi kita ke pembahasan biasanya tuh pembentukan identitas kita asosiasikan dengan masa-masa preteen atau remaja ya. Nah, makanya tapi kerap kali kita sebagai orang tua berikhtiar ingin anak dari kecil tuh ya tadi exposure agamanya baik, terus mungkin bahkan sekolah di pesantren atau di sekolah berbasis agama ya. Nah, tapi tadi ya ada kejadian-kejadian ketika liburan nggak terlanjut gitu ya, atau ketika udah lulus nggak terinternalisasi. Nah, ini gimana ya Mbak supaya ini biasanya tuh pothole-nya yang kita nggak sadari di mana, dan sebenarnya apa yang harus didukung gitu, kayak integrasi di rumah atau kayak gimana sih Mbak? Mungkin mulai dari pothole-nya tuh biasanya karena apa yang kita beda-beda sih ya. Kalau yang aku observe bisa jadi karena memang nggak konsisten penerapan di rumah dan di sekolah di saat value-nya belum ajak. Misalnya mungkin di usia SD atau remaja awal gitu, dia taunya di rumah tuh kayak gitu, dia nggak pernah ketemu sama maksudnya lingkungannya tuh sangat homogen gitu. Ternyata dia masuk ke sekolah yang beda banget. Sesimpel misalnya soal perayaan agama gitu ya, kan itu value keluarganya beda-beda ya. Ada keluarga yang kayak nggak boleh sama sekali celebrate perayaan agama lain gitu. Tapi ketika dia di sekolah, let's say TK atau SD awal, di sekolahnya merayakan, ya dia akan bingung kan. Atau dia ya udah jadinya value-nya tidak tertanam karena ternyata boleh. Terutama ketika nggak didiskusikan di rumah perbedaan value tersebut. Jadi dia nggak ada yang ngejahit gitu benangnya gitu kan. Kalau dibicarakan mungkin nggak apa-apa. Atau tadi teman-teman yang tinggal di luar juga mungkin kayak gitu kan sering ya, udah diajarin di rumah tapi karena hidup sebagai minoritas beda banget soal LGBT apapun, udah banyak banget case-nya. Tapi di rumah nggak diomongin, nggak disatuin lagi value-nya. Itu sih yang mungkin sering terjadi gitu. Atau yang kedua ya ketika nggak ada kenyamanan untuk bercerita dan untuk berdiskusi di rumah, anak akhirnya punya referensi-referensi lain. Dan sekarang kan gampang banget ya, tinggal tanya ChatGPT, tinggal baca di Twitter gitu, tinggal ngobrol di app sama teman-temannya. Jadi itu kayak, lagi ya udah interaksi sosial ya. Jadi kayak ini kata mamaku nggak boleh, terus dia googling aja, ternyata nggak apa-apa. Ya udah selesai. Tapi gitu. berasumsi sendiri juga tanpa ada nggak ada diskusi filter gitu. Itu sih kayaknya yang bolong-bolongnya biasanya di sana. Oke, nah terus gimana nih ya peran kita sebagai orang tua yang kita juga nggak akan selamanya cuma bisa menjaga mereka di rumah, mereka pasti akan keluar ketemu orang yang berbeda, values yang berbeda udah inevitable ya gitu. Itu bagaimana kita menanam bibit-bibit fondasi itu ya Mbak, karena itu pasti kegalauan setiap orang tua. Ya kalau menurutku kalau anaknya value-nya belum ajak, berarti kita juga masih harus jagain lingkungannya kan. Dia bermainnya sama siapa aja, sesuai sama value yang kita yakini sebagai keluarga gitu. Jadi kalau emang kita ngerasa anak kita dia belum di usia yang benar-benar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya berarti kita harus jagain lingkungannya. Karena kalau bocor ya hilang pasti value-nya gitu. Kita bilang A tapi di sekolah atau sama mbaknya atau lihat di TV, di kartun ternyata beda, akan hilang. Jadi kita harus jagain banget. Tapi semakin besar usia anak yang harus kita buka ya tentu ruang diskusinya gitu. Gimana caranya anak tetap boleh curious, tetap boleh nanya apapun, bahkan mungkin bisa kita pancing-pancing. Misalnya kayak kita dengar berita tentang apa, kita pancing aja, kamu udah dengar belum? Menurut kamu gimana? Itu kan cara kita ngecek value ya. Anak kita udah ngerti, udah paham belum sih hal-hal yang mungkin selama ini udah kita ulang-ulang kayak kaset rusak gitu. Ketika dia udah paham, oh ya udah, berarti nggak perlu kayak diparnoin banget gitu. Tapi itu sih yang penting, ruang diskusi, keamanan di rumah, bahwa any questions ya nggak apa-apa, kita bisa discuss. Dan kan alhamdulillah banget ya kalau anak nanyanya tuh ke kita gitu. Itu kan tandanya dia masih percaya sama kita. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita kayak nggak boleh nanya kayak gitu, dosa misalnya. Nggak boleh bahas kayak gitu, udahlah kamu jalanin aja, udah kamu nurut aja, kamu terima aja, karena
nggak cukup apalagi buat gen alpha yang kritis-kritis ya. Iya, nggak Sumber bisa. informasinya banyak, gampang tinggal ngetik. Betul, nggak bisa cuma kayak iya pokoknya jalanin aja kan udah disuruh kayak gitu, udah diwajibin kayak gitu. Nggak bisa, kita harus menjawab dulu concernnya sebenarnya di bagian apa, kita cari referensi bersama-sama. Kalau kita nggak tahu jawabannya ya kita tanya ustadz yang lebih pintar. Jadi kayak anak tuh yakin, karena tadi kan untuk bisa punya identity achievement dia harus udah explore dulu, dia udah tahu dulu keraguan dia apa dan itu terjawab, insya Allah akan solid gitu value-nya. Nah kan seringkali kita tuh sebagai orang tua deg-degan kalau ya tadi kan sebisa mungkin kita memperkenalkan sesuatu dari kita dulu, tapi kan nggak jarang ya anak yang akan membawa pertanyaan ini karena ya kita nggak mungkin cover semuanya di rumah lah ya. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa merespons pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar values kita gitu ya dengan baik supaya anak itu bisa lanjut nyaman ke kita. Mungkin tadi selain hal-hal yang jangan diucapkan ya, udah sempat di-mention yang berapa. Yang pertama sih menenangkan diri dulu ya, kayak tenang. Apapun pertanyaannya kok dia tahu istilah yang mungkin gitu. serem banget gitu, istilahnya jarang banget dipakai. Misalnya dia tahu dari mana, tapi santai dulu. Karena kalau kita reaktif, anak akan makin kayak ngerasa ada apa nih, kenapa? Dan makin menarik buat terjebak dia. Kita ya. Jadi santai aja. Pertanyaan pertamanya selalu kamu tahu dari mana, kamu dengar dari mana, dan apa yang udah kamu ketahui. Menurut kamu itu apa? Yang kamu tahu itu apa? Jadi kita tahu juga kadang-kadang tuh kalau aku suka baca cerita-cerita netizen juga, kadang-kadang anak nanyanya tuh kayak simple dan nanyanya tuh nanya ngasal gitu. Cuma kita udah terlalu serius, kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan soal sexuality education gitu ya. Kayak anak nanyanya tuh kayak ternyata dia salah dengar, tapi kita udah jelasin serius dalam banget. Jadi kita tanya dulu, kamu taunya apa? Ya? Dengar dari mana? Kalau memang simple ya kita jawab pakai simple juga. Tapi kalau wah ini udah level kritis banget, udah level yang kayak aku kayak kalau salah ngomong bisa tergoncang nih keimanan anakku. Kalau kita belum siap buat jawab ya tadi sih oke, pertanyaan kamu kritis banget, kayak mama perlu waktu buat berpikir dulu. Ngaku aja ya. Ngaku aja. Atau kayaknya mama perlu nanya ustadz dulu, kayak mama gak ngerti deh. Apalagi kalau yang pertanyaannya filosofis banget, itu kan mungkin gak bisa langsung dijawab ya. Atau ya tadi, ayo kita cari jawabannya sama-sama gitu. I see. Karena ya tadi ya gampang kita untuk panik. Dan aku jadi pengen nyambung nih Mbak sebagai psikolog dan seringkali praktek bertemu anak-anak nih. Kalau ciri khas gen alpha atau gen generasi sekarang tuh apa sih yang sering menjadi keluhan mereka? Karena aku yakin lumayan beda nih sama kegalauan generasiku gitu ya. Karena gen alpha sekarang masih kecil-kecil kan, masih SD menuju SMP gitu ya. Jadi ya masih isu anak-anak aja sih sebenarnya dengan pembelajaran mereka gitu. Mungkin yang lebih yang jadi concern pasti ya kayak soal gadget utamanya kan, dan larangan-larangan orang tua. Tapi mungkin orang tuanya karena masih usia anak-anak ya, orang tuanya yang lebih kebakaran mungkin menghandle pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Jadi lebih banyak bertanya, kritis juga ya. Nah ini aku pengen tanya nih Mbak, kan ada anak yang beribadah karena takut dimarahi, tapi ada yang memang beribadah karena mencari ketenangan, emang merasa itu kewajiban gitu. Tapi ada juga yang mungkin ya tadi beribadah karena merasa itu kewajiban, tapi karena nanti kalau ada kesempatan lingkungannya tidak rajin beribadah, dia bisa ikut. Nah, itu dari sisi psikologis apa sih yang berbeda dari, kan semuanya sama-sama ya beribadah ya, tapi reasoningnya berbeda-beda. Tapi dari sisi psikologis apa yang membedakannya Mbak? Yang membedakan pasti emosi apa yang ke pair sama aktivitas tersebut. Oke, gitu kan. Itu kan subjektif ya. Kita kan jangan kan sholat, kita ngelihat sesuatu aja, ngelihat makanan nih, 2 orang ngelihat makanan bisa beda. Yang satu bisa kayak gak suka banget, yang satu aku dulu pas kecil selalu dibeliin itu sama mama kalau aku menang lomba, jadi attach banget sama makanan itu. Sama sholat juga gitu. Ada anak yang mungkin sholat ya udah netral aja, itu kewajiban yang aku lakukan. Kalau sampai di level tenang, kalau usia anak-anak mungkin belum sih. Jangan di-expect ya dalam itu karena tadi ya ada tahap, ada moral development stage gitu, ada
di tahap usia anak-anak, sebenarnya anak kalau di usia dini ngelakuin sesuatu tuh lebih karena ngikutin orang tua. Dan anak-anak usia dini tuh kan ngefans banget sama orang tuanya gitu kan. Pasti nggak perlu disuruh juga dia akan ikutan sholat gitu. Di usia kanak-kanak, usia SD, anak tuh ngelakuin sesuatu biasanya memang karena baik dan buruk. Jadi emang masih black and white gitu. Aku tahu ini baik jadi aku lakukan, aku tahu ini buruk ini aku lakukan. Nah kalau udah usia remaja dan dewasa baru mungkin bisa aku ngelakuin ini karena ini ada maknanya buat aku ngerasa tenang, aku ngerasa damai gitu. Jadi kalau buat anak-anak paling tidak yang kelihatan ya dia takut atau enggak. Taunya dari mana ya, kelihatan aja jadi cara dia beribadah gitu. Apakah dia sambil nangis atau sambil cemberut banget atau ya udah netral aja. Kalau kayak anak kecil kayak aku mau sholat usia SD mungkin enggak sih ya, enggak yang sampai se-excited itu, tapi paling enggak netral. Atau ketika dimintai sesuatu ya dia ya udah dia tahu itu part of rutinnya dia aja. Gitu. Jadi memang tadi juga Mbak Ayas mention soal moral development stage. Boleh diceritain gak ya itu apa ya tahapannya? Mungkin kita perlu tahu nih sebagai orang tua. Semoga tidak salah ya. Ini adalah sebuah teori. Tapi ya intinya moral development stage itu tahap perkembangan anak paham ngelakuin itu tuh bener apa salah. Kayak kalau ngelihat sesuatu tuh ini bener gak ya gitu. Dan itu ternyata ada beberapa stage, mungkin aku gak hafal namanya, harus nyontek dulu. Betul. Tapi intinya orang dewasa pun banyak yang gak sampai ke level yang tertinggi. Bahkan gitu. Ya gak berarti kita udah dewasa, udah punya banyak pengalaman, itu belum tentu ya. Enggak, karena itu tergantung sama pemaknaan juga. Tapi di early stage-nya ya anak ngelakuin sesuatu karena memang dia meniru, dia ngelihat semua orang ngelakuin itu tanpa dia bener-bener tahu itu bener apa salah. Ya udah dia lakuin aja. Terus di usia sekolah, di usia SD, anak melakukan sesuatu tuh dia hitam putih banget. Kenapa dia ngelakuin itu? Karena itu benar, karena itu dapat pahala misalnya, karena itu baik. Kenapa nggak boleh? Oh biar nggak dipenjara misalnya, biar nggak dosa gitu. Jadi emang lumayan hitam putih. Nanti di usia-usia atasnya baru dia bisa lebih kritis gitu, menilai sesuatu itu salah apa buruk gitu. Jadi kalau level bawah tuh yang masih bener-bener hitam putih, dan banyak banget orang dewasa yang masih stuck di level itu kan. Jadi kalau mendiskusikan fenomena tuh pokoknya kalau benar tuh bener banget, kalau salah banget. Nah semakin dewasa tuh harusnya memang lebih abu-abu. Kayak semua tuh ya tergantung konteks, tergantung plus minusnya apa gitu. Jadi pola pikirnya ya justru ya yang harus. Dan tadi benar ya, ternyata bukan karena umur kita aja, tapi mungkin orang dewasa belum bisa ada di titik tengah tersebut ya kalau nggak banyak diskusi dari lama. Nah tadi balik lagi tentang ibadah ke anak ya. Sejauh mana pola asuh orang tua itu membentuk bagaimana seorang anak itu memaknai ibadah ya? Oke, mungkin aku contohinnya pakai, kan kalau kita ngomongin teori pola asuh tuh ada 4 parenting style, 4 cara asuh. Yang pertama itu yang otoritarian. Kalau kata orang tua zaman sekarang, orang tua VOC gitu, yang kontrol tapi nggak ada kasih sayang, nggak ada ruang buat diskusi, tidak menghargai anak. Nah anak-anak yang kayak gini sebenarnya kelihatannya sangat patuh gitu. Mungkin sholatnya rajin banget, disuruh oke iya, kenapa ya, karena takut gitu, karena dia belajar bahwa itu cara yang paling aman. Jadi apakah patuh? Kelihatannya patuh, tapi kan kalau kita ngelihat parenting nggak bisa dilihat cuman dari sekarang ya, tapi nanti pas besar seperti apa gitu. Yang kedua yang otoritatif, yang paling inilah ya, paling ideal gitu. Anaknya dikasih tahu batasan tapi juga dilakukan dengan penuh kasih sayang. Jadi dia tahu orang tua nyuruh aku tuh pasti ada kebaikannya buat aku gitu, dan ada ruang buat diskusi. Nah ini yang paling bagus tentu saja untuk menerapkan value-value ke anak gitu. Yang ketiga neglect, yang nggak diurusin, nggak diajarin apa-apa. Anaknya bahkan harus ngurusin orang tuanya mungkin in some cases, ya nggak akan tertanam kebiasaan agamanya gitu. Jadi
Itu sih, sama yang keempat permisif, yang manjain anak akhirnya nggak ada batasan. Sayang banget Oke. sama anak tapi nggak ada batasan. Ya lagi-lagi ujung-ujungnya kalau yang permisif nggak akan tertanam juga value-nya karena anak akan ngelakuin yang enak menurut dia aja. Dan anak kan kalau belum usia dewasa dia kemampuan kontrol dirinya belum sebagus itu, kemampuan planningnya juga. Jadi anak pasti akan milih yang enak di titik ini. Dia belum bisa kayak mikir apa yang aku butuhkan beberapa tahun ke depan. Gitu, jadi happy aja, tapi ya nggak tertanam juga value agamanya. Tapi tentu nggak cuma dari keluarga ya. Kalau kita ngomongin agama kan tergantung juga. Bisa jadi orang tuanya permisif atau neglected, tapi dia nanti ketemu sama komunitas agama yang cocok. Itu kan juga ngaruh nanti ke developmentnya. Gitu. Jadi itu pun mau menjelaskan bagaimana itu mempengaruhi ibadah, tapi balik lagi ke basic parenting style and attachment-nya ya. Nah, Mbak Yas, aku nih penasaran nih. Tadi kalau kita ke study case yang awal-awal aku sebut, itu kan seorang keluarga yang kebetulan mereka minoritas ya. Dan masuk ke lingkungan lebih tertantang untuk mempertahankan value-value yang mereka bawa. Nah, mungkin kalau di sini kita punya banyak opsi nih untuk ketika menyekolahkan anak yang mungkin kita ada tujuan akademik, tapi juga bisa sambil melanjutkan value agama karena ada sekolah berbasis agama gitu ya. Nah, tapi in some cases juga ada yang mungkin ingin ke sekolah yang tidak berbasis agama tetapi masih ingin mempertahankan value agama. Belum lagi yang tadi ya di negara sebagai minoritas, ya boro-boro gak ada, mungkin tidak ada mapel agama, tapi mereka masih ingin memperkuat ajaran itu, tapi kan mungkin waktu lebih banyak dihabiskan di sekolah anak-anaknya. Nah, itu gimana ya kira-kira? Karena again, I think sekolah juga bukan just solusi yang beres, terima beres, udah pasti aman, enggak kan? Nah, sebenarnya bagaimana ya Mbak? How do we approach this kegalauan bagi orang tua? Ya, yang jelas tadi ya, terutama di usia anak yang belum ajak value-nya, ya berarti kita harus memastikan ininya tuh lingkungan terdekat anak tuh align gitu. Karena kalau kita lagi-lagi ngomongin perkembangan anak, ada namanya ecological systems theory, ya anak tuh nggak bisa cuma sama orang tua doang kan. Dia berinteraksi juga sama lingkungan terdekatnya, dan sekolah itu part of microsystemnya anak yang paling kecil juga sebenarnya gitu. Jadi ketika kita sadar bahwa aku mau pilih sekolah, ini mungkin sekolah yang paling baik dari opsi yang ada, tapi nggak ada, ini tidak berdasarkan agama, ya berarti kita tahu apa yang aku perlu tambel di rumah, gitu kan. Ketika di sekolah anak nggak dapet itu, artinya di rumah nambelnya harus lebih banyak, gitu. Dan aku sih percaya komunitas buat anak itu wajib ada untuk menerapkan value juga. Jadi kalau di sekolah dia nggak punya temen yang beragama Islam misalnya, atau kayak beda banget deh pokoknya vibe dari segi agamanya, berarti dia butuh kelas-kelas tambahan. Jadi bukan cuman private kalau saranku, yang dia tuh tahu teman-teman yang berdoa tuh bukan cuma aku doang gitu yang jadi belajar. Jadi community ya. Karena kadang kita pikir kan yaudah les ngaji aja di rumah, ternyata tadi unsur community-nya yang perlu juga ada. Karena itu part of aku diterima kan. I see. Gitu. Jadi kebetulan aku tahun lalu 2 tahun tinggal di UK nemenin suami S2. Jadi itu kegalauan hidup juga ngelihat kayak, ini bisa jadi pengalaman real. Iya, dan aku lihat komunitas diaspora Indonesia di sana yang udah tinggal berpuluh-puluh tahun, dan anak-anaknya aku lihat wah ini agamanya masih pada bagus banget. Biasanya memang punya kelas-kelas di luar sekolah, jadi tetap ada ngaji bareng teman. Jadi dia tetap kayak ketika ditanya who am I, ya aku Muslim, ini I'm part of this community gitu. Kalau sendirian banget akan lebih susah. Jadi orang tua perlu benar-benar ngenalin sama komunitasnya. Karena kalau benar-benar sendiri dia akan ngerasa kan gak relate ya. Karena teman-temanku nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang disuruh ngaji sama orang tuanya gitu. Jadi itu PR besarnya sih menurutku kalau ternyata nggak ada sekolah yang cukup ideal sesuai sama, ya pasti orang tua banyak mau, tapi kan tidak ada sekolah yang sempurna. Sama ya di rumah penanamannya harus sangat konsisten sehingga dia taunya ya emang family rutinku tuh emang kayak gitu. Emang kita tuh habis makan ya sholat isya bareng misalnya. Ya udah, itu tuh part of my routine, seperti halnya aku harus mandi, aku harus makan, aku harus sholat juga. Gitu misalnya. Nah, ini kan bagian dari aku lihat being proud juga ya dengan identity kita sebagai seorang Muslim. Yang tadi kita juga pengen bahas ketika ya
era semakin globalisasi, kita juga semakin diverse, kita kan juga menerima sesama yang berbeda ya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas kita sebagai Muslim kepada anak ya Mbak. Tadi kan juga something we are inspiring karena di UK juga sempat terekspos ya dengan komunitas yang seperti itu. Caranya memang tadi ya, pertama kita harus memukau anak kita dengan agama kita sendiri. Jadi kita tahu, kita ceritain part-part kerennya, part-part hebatnya dari pencipta kita, dari Nabi, kan sifat-sifat baiknya gitu, ngasih tahu itu. Dan memang kita harus agak effort sih, kayak misalnya waktu aku tinggal di UK, ketika Christmas itu kan rame banget ya. Wah, itu 1 bulan penuh semuanya gemerlap banget. Itu memukau banget buat anak-anak. Jadi ketika Ramadan aku harus kayak, wah, aku harus nggak boleh kalah nih, harus decorate bareng-bareng, mungkin bikin cards buat teman-temannya yang Muslim. Jadi emang harus agak ekstra menunjukkan itu, terutama ketika dia nggak dapat itu dari lingkungan terdekatnya, gitu. Jadi dia ada kebanggaan, ada kayak dia tahu momentumnya nih. Oh, ini kalau bulan Ramadan tuh menyenangkan suasananya. Terus misalnya di pair sama family activity juga. Misalnya karena udah bulan Ramadan kan ya. Kalau buka puasa tuh seru banget. Jadi makan bareng di rumah, jadi banyak ngobrol, ibadah bersama. Jadi balik lagi di pair dengan memori-memori positif. Jangan sampai agama tuh ke pairnya sama memori negatif. Kalau nyuruh sholat tuh pokoknya bentak-bentak gitu kan. Terus aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan sampai itu doang yang anak ingat gitu tentang agamanya. Iya, aduh itu benar banget lagi ya. Pair dengan emosi positif juga. Karena mungkin ya miss aja gitu sebagai orang tua punya niat baik, tapi karena ngeliat taunya disiplin aja nih, hal-hal serunya tuh kita harus lebih kreatif lagi gitu. Apalagi tadi ya, harus menandingi dekor yang nggak ada sebagai minoritas di luar negeri ya. Nah itu dari pengen tanya nih Mbak Ayas, dari pengalaman 2 tahun di UK dan anak juga ikut ya. Dan waktu itu anak usia berapa Mbak? 4-6 berarti ya. 4-6 ya, dimana kan udah gede tapi belum gede juga ya, baru sebelum SD. Nah, apakah ada perubahan yang Mbak Ayas lihat, dan berarti effort selain tadi ya, effort adjustment apa lagi yang Mbak Ayas lakukan mungkin ke anak gitu? Mungkin tadi finding a community atau apa aja tuh Mbak? Mungkin yang berasanya karena dia belajarnya jadi sendirian dan harus sama orang tua. Berarti orang tuanya harus disiplin. Kayak misalnya kalau dia di TK Islam kan mungkin banget orang tua kayak, udahlah nggak usah belajar surat pendek, terus juga belajar di sekolah gitu kan ya. Udah di outsource. Kayak udahlah tinggal bayar les ngaji gitu. Kalau di luar kan nggak mungkin ya. Jadi emang kita yang secara sadar kalau kita tahu ada value, ada rutin yang mau di-enforce, kunci disiplin tuh kan orang tuanya juga yang harus disiplin ya. Ngaca ya. Iya, jadi kalau kitanya sendiri nggak bisa menerapkan itu dan mempraktekkan value itu di rumah, ya intinya kita nggak boleh sih berharap. Mungkin menurutku pengalaman di UK itu bikin aku jadi terpaksa mengenforce itu. Tapi intinya kalau kita nyekolahin anak pun, kayak misalnya mau ngajarin anak agama pun, ketika kita pengen value-nya kuat, ya jangan cuman percaya sama outsource yang kita punya aja gitu kan. Udah kamu belajar ngaji sama ustazah ini aja, mama kapan ngajinya? Mama kan udah gede gitu. Nggak akan kuat juga. Anak juga harus lihat ketika menurut kita anak penting buat belajar itu, ya kita juga belajar. Benar. Ketika menurut kita anak penting buat anak sholat, ya kita juga sholat, ya kan? Gitu. Walk the talk. Itu yang susah kan jadi orang tua ya. Berarti memang kalau aku lihat dari tadi ya, kadang juga aku merasa ketika kita kayak punya harapan untuk orang tua, itu jadi momen buat kita kayak harapan buat diri kita juga mengikuti gak sih Mbak? Nah ini nextnya aku pengen bahas soal cinta tak bersyarat ya. Karena tuh banyak yang anak-anak misalnya cerita ya, bahwa mereka tuh jadi lebih people pleaser, atau misalnya mereka ingin melakukan sesuatu karena ingin mendapat validasi dari orang tuanya, gitu. Jadi kan kayak cinta bersyarat ya, kamu akan aku cintai ketika kamu melakukan ini. Nah sebagai orang tua, apa sih hal-hal yang gak sadar kita bisa lakukan yang bikin anak merasa mereka baru disayangi jika seperti itu gitu?
Iya, yang bikin kayak gitu ya ketika memang kita baru melihat anak, baru mengapresiasi anak ketika hasilnya sesuai sama output yang kita harapkan gitu. Kalau nggak sesuai kita tiadakan gitu, kita nggak ngelihat effortnya. Jadi mungkin untuk ngurangin itu kita bisa fokus sama effort dan proses. Jangan sampai misalnya ketika anak udah dan secara menyeluruh ya, jangan sampai kita cuma menitik beratkan pada satu hal. Kayak misalnya akademis doang. Ketika anak ini tuh padahal caring banget, dia suka bantuin adiknya, kita nggak pernah lihat. Kita selalu lihatnya kayak ini nilai kamu segini gitu. Itu akan membuat dia merasa bahwa approval orang tua ternyata harus dari achievement gitu saja, achievement saja gitu. Tapi kalau kita menyeluruh kan jadi objektif ya. Misalnya bilang kalau oke, kamu ngitungnya udah cepet banget tapi pelajaran bahasa Indonesianya masih kurang gitu. Ya udah, itu penilaian yang objektif gitu. Dan fokus sama behavior bukan sama label. Jadi hindari memuji yang berlebihan terkait label-label atau mengkritik berlebihan pakai label. Kayak tadi misalnya kamu pinter banget, kamu paling pinter, kamu anak paling pinter sedunia gitu. Atau sebaliknya, kamu males, kamu bodoh. Nah itu kan yang jadi part of identity anak juga nanti ketika dewasa. Tapi kita bisa bilang gitu, kamu kenapa nilainya segini? Mungkin kamu kemarin kurang lama belajarnya. Bukan kayak karena kamu nggak ngerti-ngerti sih, kamu nggak pinter gitu. Itu kan beda ya gitu. Jadi kita lihat sesuatu secara objektif dan behaviornya yang kita address, bukan labelnya gitu. Mama tahu kamu anak baik tapi kamu masih kesulitan buat nunggu. Beda sama kayak kamu kesabaran banget sih, itu kan beda diterima sama anaknya. Gak usah anak-anak ya, orang dewasa juga ngerasa lebih di feedback. Jadi kita tahu juga action yang harus kita benerin gak sih? Kalau spesifik ya. Jadi bukan kayak kita. Dan kalau kita di label kita malah ngerasa kayak kata serang gitu ya. Betul. Jadi it also applies to us. Nah, Mbak Ayas, aku penasaran nih. Tadi kan sempat dibilang kalau ketika anak membentuk sebuah identitas, mereka tuh kan eksplorasi dulu, baru mungkin di tahapan umur tertentu mereka lebih firm gitu ya. Seberapa besar boundaries kita dalam membiarkan anak eksplorasi ya? Oke, kalau menurutku ya tergantung value yang kita pegang. Kalau memang itu berlawanan dengan value tersebut ya tetap nggak boleh. Misalnya anak kayak mau clubbing gitu misalnya. Kalau menurut orang tua itu nggak align ya nggak usah dibolehin. Tapi kalau ini kan value keluarga ya. Ada yang kayak boleh, yang penting nggak apa gitu. Ada yang nggak boleh sama sekali karena itu bukan tempat yang baik. Ada yang ya udah cobain aja ntar biar nggak penasaran. Itu menurutku opsi yang penting adalah maksudnya itu sesuai, tergantung value personal masing-masing. Tapi harus dijaga, dibicarakan apa dampaknya, apa yang how do you feel about it gitu. Apakah jadi lebih apakah jadi kepengen, apakah enggak? Karena kalau enggak ya akan bablas juga gitu. Tapi poin itu ya yang penting. Tapi secara umum sih idealnya kalau kita nggak setuju anak ngelakuin itu bukan part yang debatable gitu. Ada part yang memang ya nggak boleh. Kenapa ya? Karena memang udah ada aturannya dan sebagai muslim kita harus mengikuti itu. Nggak apa-apa. Tapi kita diskusikan. Emang apa yang bikin kamu tertarik buat nyoba? Misalnya ini pasti ada lah nanti ketemu ketika usia remaja, mau rokok kayak mau apa gitu kan. Tetap kita obrolin gitu. Dan gimana menurut kamu? Apa misalnya emang misalnya rokok ya, kayak emang teman-teman kamu yang rokok tuh ngerokoknya karena apa? Terus kira-kira menurut kamu itu baik apa enggak, kenapa? Jadi itunya tetap didiskusikan meskipun kita nggak kasih dia ruang untuk coba gitu. Kita tetap boleh kok firm dengan aturan-aturan yang kita punya, tapi ya boleh diobrolin, boleh ditanya, boleh diceritain gitu. Oke. Karena itu pasti ada aja kan hal-hal yang kita nggak plan gitu. Tapi mungkin berarti fondasinya adalah dikasih tahu tadi ya lebih detail. How do you feel? Emang ini pros cons-nya apa sih? Jadi nggak hanya cuma ngelarang aja ya. Nah, tadi aku juga penasaran nih Mbak Ayas, kan sempat mention kalau kadang kita pikir kalau di sekolah nggak ada, kita les aja deh. Ya les, terus udah beres gitu ya. Padahal harus ada pertama permodelan dari orang tua dan ternyata privat aja nggak cukup les, tapi community. Nah, ada nggak sih tips yang bisa dikasih kalau kita mau mencari that community? Karena apalagi buat teman-teman diaspora gitu ya, it's gonna be more challenging untuk kita. Nah, gimana itu ya Mbak?
Mungkin dari pengalaman Mbak Ayas juga tuh juga bisa relate. Iya, pasti ada sih sebenarnya. Aku cukup yakin dengan perkembangan banyak orang yang migrasi kan sekarang ya. Jadi sebenarnya community itu pasti ada, tapi memang kadang-kadang perlu effort lebih untuk dicari. Kalaupun pertama yang paling ideal pasti sama, kalau di luar negeri ya, sama orang Indonesia dulu yang sama-sama muslim, pasti ada komunitas pengajiannya. Kalaupun nggak ada, mungkin nggak ada di kota kita, tapi tadi harus effort, mungkin weekend harus naik kereta dulu sejam gitu. Kalau itu penting buat kita, lagi-lagi harus kita upayakan. Mungkin nggak tiap hari, nggak tiap minggu, tapi harus ada momen-momennya gitu. Kalau nggak ada ya berarti cari masjid, kan pasti ada gitu kan. Terus ya udah, paling nggak dia punya teman muslim gitu. Kalau nggak ada juga ya minimal online deh, ikut kelas yang grup misalnya. Jadi paling nggak dia tetap punya temen yang sama kayak dia, jadi dia relate gitu. Gitu sih. Di Indonesia juga sama kan, bisa jadi tadi ya, bisa jadi di sekolah teman-temannya bukan yang value-nya benar-benar align dengan orang tua in terms of agama. Mungkin di part lain iya, tapi agama enggak. Ya berarti kita perlu cari apakah itu kita sendiri yang bikin, ngumpulin teman-teman kita sendiri, atau kita tanya-tanya, atau kita cari tempat les yang grup misalnya. Apapun itu, tapi harus ada upayanya sih kalau menurutku, dan harusnya sih ketemu ya. Minimal banget online harusnya ada. Zaman now ya. Iya. Yang tangkap tuh intinya harus kreatif lah ya kita. Dan harus mengusahakan kalau buat kita itu penting, buat kita itu value yang emang harus ditanemin, ya emang harus diusahakan. Apalagi kalau itu konsekuensi dari pilihan kita. Misalnya pilihan untuk tinggal di luar negeri, kan udah tahu konsekuensinya nih, challenge nih nanti nanemin value agama. Ya berarti kan aku harus put more effort, karena aku tahu itu it's part of my choice. Ya udah, konsekuensinya ini. Gitu. Bener banget sih. Dan tadi itu ya, kita udah tahu konsekuensinya apa, kita harus maksimal di situ. Jadi kita nggak bisa bandingin sama orang lain aja, gitu ya, karena konteksnya tuh situasinya berbeda. Gitu ya. Aduh, seru banget nih kita berbicara tentang gimana kita membangun identity kita sebagai muslim dengan kuat. Dan kayaknya aku rasa ini nggak cuma apply ke anak ya. Sebagai orang dewasa kan kita terus mencari, dan tadi iman itu naik turun, tapi ini tuh kayak giving us a guidance. Karena tadi yang menarik bagiku tuh part community ya. Karena aku ngerasa ketika aku ada kalanya ngerasa sendiri di perjalanan spiritual ini, tapi mungkin gak cuma, kadang aku solusinya adalah read more, learn more, which is tapi masih butuh ya a sense of social community itu, biar supaya kita lebih holistic lagi dan semangat lagi ya. Iya, ya menarik banget sih Mbak. Nah mungkin sebelum kita akhiri nih, aku pengen nanya pertanyaan terakhir. Kira-kira Mbak sebagai psikolog yang sering bertemu dengan case-case klinis di anak, kira-kira apa sih yang paling sering menjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak? Karena kadang kan ini bisa jadi kayak something yang kita nggak sadar. Dan ya tadi case tadi itu adalah kesalahpahaman. Let's say dari sisi orang tua, aku ingin yang terbaik buat anak. Tapi bagi anak, ini enggak yang aku tangkap deh. Kalau dari pengalaman Mbak sebagai psikolog apa nih? Iya, aku sih percaya semua orang tua tuh pasti intensinya bagus ya dalam mendidik anak gitu ya. Cuma kadang-kadang lupa memahami bahwa pertama, anak itu individu yang berbeda dengan aku gitu. Bahwa meskipun anakku udah aku jejelin nih, misalnya nih udah aku jejelin matematika dari kecil, ya bisa aja anaknya nggak suka gitu kan. Jadi itu fakta yang gak semua orang bisa menerima gitu, bahwa anakku adalah individu yang berbeda. Artinya apa? What works for me might not work for them. Mungkin dulu aku diasuh dengan cara yang kayak gini, aku nggak apa-apa gitu kan. Mungkin dulu aku diancem-ancem buat sholat, I'm fine. Tapi kan anak kita juga hidup di zaman yang berbeda. Jadi itu perlu kita lepas dulu gitu. Dan yang kedua, berempati sama anak dan memahami tahapan perkembangan anak gitu. Ini juga butuh effort kan ya. Kita perlu tahu ngomong sama anak umur segini tuh approach yang paling masuk tuh gimana gitu. Nggak semua anak, dan itu kan tergantung karakter anak juga ya. Kita harus kenalan banget kan sama anak kita. Oh, anakku nih tipe yang nggak bisa langsung kayak nggak boleh gitu, harus kayak muter-muter dulu. Tapi anakku yang satu ini, biasanya kalau anaknya lebih dari satu udah bisa membedakan stylenya. Karena ada dua beda ya. Anakku yang ini tuh malah
harus lebih tegas gitu, nggak boleh. Karena kalau enggak dia malah nggak tahu ini tuh benar-benar penting misalnya. Itu kan kayak cara komunikasi. Jadi menyesuaikan cara komunikasi sesuai karakteristik dan tahapan perkembangan anak. Itu part yang benar-benar perlu belajar terus. Karena bisa jadi sekarang works, nanti tiba-tiba anaknya makin gede udah nggak cocok lagi. Bener. Gitu. Dan yang paling aku highlight tadi ya, kita harus ikhlas bahwa anak itu nggak sama kayak kita. Ya tadi sesimpel hal-hal yang dia minati mungkin bisa banget berbeda sama kita. Hal-hal yang dulu kita works, cara didiknya kita terapin. Kalau nggak works, nggak berarti anak itu ya tidak lebih baik dari kita ya. But it's just because we have to accept that every child is a different individual. Dan kayaknya itu hal yang kita tahu, tapi dalam praktek sehari-hari tidak semudah itu. Dan suka lupa ya. Aduh, thank you banget Mbak Ayas, kita udah ngobrol banyak banget ya seputar identity ini. Dan aku rasa ini tuh mau kita tinggal di Indonesia, mau kita tinggal di luar negeri, mayoritas minoritas, ini tetap kayak it's a challenge yang bisa kena ke siapa aja ya. Identity ini gak hanya di minoritas, tapi ya kita sebagai individu ya, mau kita sebagai mayoritas tetap pasti ada tahapan perkembangan anak yang mempertanyakan. Ya gak usah anak-anak, kita aja always asking who we are gitu. Dan mungkin kalau jadi mayoritas suka nggak dipikirin ya, karena kayak udah aman lah gitu. Jadi lebih tricky juga mungkin. Nah ini aku jadi pengen sambil ini pertanyaan terakhir, I promise ya. Nih ini juga something yang kita kira kalau kita yaudah kita di lingkungan yang aman aja deh, kita ke sekolah Islam, lingkungan familiar supaya sesuai. Nyatanya belum menjamin gitu ya Mbak. Emang apa sih yang kadang kita suka miss, dan jadi gimana mindset yang lebih tepat? Oke, yang suka miss mungkin tadi yang nggak benar-benar memahami value yang anak dapat dari lingkungan sekitar itu apa. Karena kan kayak sekolah Islam aja tuh bisa beda-beda banget kan, apa yang diajarin, batasannya. Jadi benar-benar idealnya sih kita cari sekolah Islam pun yang value-nya emang align. Karena benar-benar beda-beda banget. Ada yang sekolah Islam tapi nggak pakai kerudung, ada yang sekolah Islam dari TK kerudungnya udah panjang banget. Itu kan juga berkaitan sama value orang tuanya gitu. Jadi kita juga benar-benar harus tahu mana yang cocok buat kita. Itu bagaimana cara sekolah sendiri mengenalkan soal agama gitu. Di usia ini tuh anak-anak tuntutannya apa? Mungkin itu the simplest question yang bisa kita tanya ke sekolahnya gitu kan. Apa sih yang diharapkan? Kalau itu nggak sesuai sama value kita ya berarti bukan itu sekolah yang benar-benar cocok gitu. Sama kesadaran bahwa tadi kita nggak bisa benar-benar lepas tangan, mau semahal-mahal apapun sekolah, kewajiban kita sebagai orang tua tetap ada. Nanti di akhirat yang ditanya juga kita dulu, karena bukan kita sekolahnya. Iya kan ditanya dulu, karena kan kita tanggung jawab kita kan jadi pemimpin untuk keluarga kita minimal banget gitu kan. Jadi kita tetap harus secara sadar menerapkan, mengajarkan anak hal-hal yang menurut kita penting untuk diajarkan. Mau udah sekolahnya sebagus apapun tetap ada. Dan membuka ruang buat anak berdiskusi tentang apapun. Jadi kalau ada ini from the simplest thing dari anak kecil, mungkin dia akan cerita kayak kok temen aku gini sih, mungkin nggak harus berkaitan sama agama ya. Ya udah kita membuka ruang, kita ngobrol sama anak, jadi dia percaya kalau ya apapun pertanyaan yang aku punya, kebingungan aku ya aku bisa nanya sama mama sama papa. Dan itu kan lebih aman ya buat ngejagain value keluarga. That's the goal. Gitu. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Pastinya ini kayak something yang kita bawa dan along the process, trial and error gitu ya. Karena sebagai orang tua, we're always gonna have to learn. Aduh, makasih banget Mbak Ayas. Thank you juga udah diundang. Iya, terasa banget percakapannya, dan I believe you guys find it very very useful as well. Karena menurutku ini pegangan nih gitu ya. It's a reminder for me sebagai parents. Jadi thank you banget sekali lagi Mbak Ayas udah berbagi bagaimana kita sebagai orang tua tuh bisa menanamkan identitas Muslim ke anak. Tidak hanya mengenalkan secara teori, tapi bagaimana mereka nantinya bisa bangga. Karena kita juga sebagai orang tua, kita nggak tahu kita bisa menemani anak tuh sampai tahap mana, semua ada takdirnya. But gimana saat momen itu juga ada, kita
percaya anak tuh memang sudah mencintai agamanya as an identity. Okay, so I think that's it for now. And yes, it's very useful kalau misalnya kalian ada insights, bisa tag Instagram kita di sini, termasuk di @bosmama.society. And yes, I'll see you guys on the next episode. Assalamualaikum.